Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Dia Sakila. Jadi kali ini aku ingin membahas tentang manajemen pendidikan tinggi. Konsep perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan teknologi atau kesenian. Penyelenggaraan perguruan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampak dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara yang bersifat nirlaba atau non-profit sejajar dengan badan usaha milik negara. Dimensi perguruan tinggi. 1. Dimensi etis. Dimensi etis yaitu kebebasan akademik berakar pada martabat manusia yang mempunyai kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Dengan proses belajar, mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar. Terus-menerus, proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia mandiri dan bertanggung jawab. 4. Dimensi sosial. Penemuan ilmu dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan manusia lebih dihargai. 5. Dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Manajemen perguruan tinggi. 1. Perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. 2. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan staf atau karyawan. Perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. 3. Penggerakan. Tugas penggerakan adalah menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan masing-masing. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau perguruan tinggi dan tantangan globalisasi berpengaruh pada dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya masyarakat dan manusia. Ada 4 aspek global
globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan, modal, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pergerakan globalisasi merupakan teknologi yang merupakan salah satu aspek penting dalam globalisasi, tentu akan menyentuh pula bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Apa yang sudah lama terjadi di bidang pendidikan tinggi masih dalam tahap internasional.